Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya berkesempatan untuk menjelaskan mengenai hasil riset yang telah saya buat, yaitu manajemen produksi agribisnis, studi kasus pada usaha mebel Aljazair di Desa Gili Timur. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ayu Arifin dengan NIM 190321100018 dari kelas manajemen produksi C. Baik, yang pertama yaitu mengenai latar belakang. Potensi dari sumber daya alam memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pembangunan sektoral pada suatu daerah. Salah satu sektor yang memiliki potensi dalam pembangunan daerah ialah sektor kehutanan. Kayu jati menjadi salah satu komoditas hasil hutan yang memiliki potensi besar untuk dipasarkan. Selain karena kayu yang terkenal sangat kuat, akan tetapi kayu ini juga memiliki ciri khas sendiri pada motifnya. Hal ini menjadi alasan mengapa kayu jati menjadi salah satu kayu yang banyak diminati menjadi bahan baku utama dalam usaha mebel. Salah satunya pada usaha mebel Aljazair di Desa Gili. Baik, selanjutnya mengenai rumusan masalah. Yang pertama yaitu mengenai bagaimana perencanaan produksi terkait kondisi pasar, kondisi topografi, dan kondisi ekonomis komoditas kehutanan pada usaha Aljazair. Kemudian yang kedua, terdapat bagaimana pemilihan lokasi produksi terkait ketersediaan tenaga kerja, sarana dan prasarana, kedekatan pasar dan bahan baku pada usaha Aljazair. Kemudian selanjutnya yang terakhir yaitu bagaimana perencanaan tata letak pada usaha Aljazair. Dan selanjutnya adalah tujuan dari laporan riset ini, yaitu yang pertama untuk dapat mengetahui perencanaan produksi terkait kondisi pasar, topografi, kondisi ekonomis komoditas kehutanan pada usaha Aljazair. Kemudian yang kedua, yaitu untuk dapat mengetahui pemilihan lokasi produksi terkait ketersediaan tenaga kerja, sarana dan prasarana, serta kegiatan pasar dan bahan baku pada usaha Aljazair. Kemudian selanjutnya yang terakhir yaitu untuk dapat mengetahui bagaimana perencanaan tata letak pada usaha Aljazair. Baik, pembahasan yang akan saya jelaskan pada video kali ini yaitu yang pertama mengenai perencanaan produksi komoditas kehutanan pada usaha mebel Aljazair. Kemudian yang kedua terdapat pemilihan lokasi produksi pada usaha mebel Aljazair, dan yang terakhir ada perencanaan tata letak pada usaha mebel Aljazair. Baik, yang pertama yaitu terdapat perencanaan produksi komoditas kehutanan yaitu kayu jati. Komoditas kehutanan atau kayu jati merupakan sektor kehutanan yang mana sektor ini merupakan salah satu komoditas yang memiliki potensi untuk dioptimalkan. Salah satunya hasil hutan yang memiliki nilai ekonomis tinggi adalah kayu jati. Pemanfaatannya dari salah satu komoditas hasil hutan ini memiliki potensi besar untuk dijadikan bahan baku utama dalam industri mebel. Baik, yang pertama kali akan kita bahas dalam perencanaan produksi komoditas kehutanan kayu jati yaitu pada kondisi pasarnya. Usaha di bidang industri mebel ini tidak dapat dipungkiri banyak sekali ditemukan di berbagai daerah di Kabupaten Bangkalan yang melakukan usaha di bidang industri mebel. Tak dapat dipungkiri usaha ini memiliki banyak sekali pesaing pada pasarnya. Akan tetapi pastinya di setiap pengusaha yang menjalankan usahanya sudah memiliki pasarnya masing-masing. Nah, salah satunya pada usaha mebel Aljazair milik Abah Sairi ini memiliki pasar yang cukup baik karena hubungan dari pemilik usaha ini yang sangat baik dengan warga sekitar dan masyarakat di Desa Gili Timur, membuat usahanya itu sangat mudah untuk dikenali di masyarakat serta di berbagai kalangan, yang mana pemasaran dalam produk ini nih masih menggunakan sistem pemasaran yang dari mulut ke mulut,
sehingga produksi dilakukan apabila terdapat pesanan dari konsumen karena pasar yang sudah cukup meluas, maka tak sedikit konsumen yang menggunakan jasa dari usaha mebel Alisa. Baik, selanjutnya mengenai kondisi topografi dan iklim. Kabupaten Bangkalan ini memiliki wilayah dataran rendah dengan ketinggian 2 sampai 100 meter dari dasar laut. Kemudian Bangkalan ini memiliki iklim tropis yang mempunyai yang terdiri dari dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Kemudian eh, kondisi topografi Kabupaten Bangkalan ini tidak cocok dengan kebutuhan dan ketentuan syarat lahan pada budidaya kayu jati. Akan tetapi tidak jarang kita temukan di berbagai wilayah di Kabupaten Bangkalan yang melakukan budidaya tanaman jati. Kemudian yang selanjutnya nilai ekonomis komoditas perkebunan pohon jati. Potensi pengembangan hasil hutan berupa kayu jati memiliki peluang yang sangat besar di Kota Bangkalan. Kayu jati merupakan komoditas hasil hutan yang banyak dikembangkan menjadi bahan baku dalam usaha furnitur. Furnitur yang menggunakan bahan baku kayu jati ini memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi karena kualitas kayu yang dipercaya sangat kuat dan tahan terhadap rayap. Nah, serta motif dari kayu yang sangat unik dan terlihat begitu mewah menjadi faktor mengapa banyak sekali konsumen yang tertarik. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu mengenai pemilihan lokasi usaha produk agribisnis. Yang pertama yaitu ketersediaan tenaga kerja. Ketersediaan tenaga kerja pada usaha mebel Algisair ini dilakukan oleh pemilik usaha. Kemudian yang selanjutnya ada 2 karyawan yang juga merupakan penduduk desa di Desa Gili Timur sekaligus kerabat dari pemilik usaha mebel Algisair ini. Kemudian selain dapat memuaskan keinginan pelanggan, usaha ini juga dapat mengembangkan tingkat ekonomi masyarakat melalui penggunaan karyawan yang menggunakan warga di Desa Gili Timur juga. Kemudian yang selanjutnya yang kedua yaitu ketersediaan sarana dan prasarana. Sarana yang digunakan dalam proses produksinya yaitu memiliki beberapa tahapan meliputi persiapan bahan baku sketsa, pembuatan pengukuran bahan, dan perakitan. Dalam persediaan bahan bakunya membutuhkan sarana transportasi. Transportasi yang digunakan dalam usaha ini merupakan sebuah pick up yang digunakan yang merupakan milik dari pemilik usaha itu sendiri dan sarana dan prasarana yang diperoleh melalui hasil dari barang yang sudah terjual. Kemudian yang selanjutnya yaitu pendekatan dengan pasar. Pasar merupakan letak lokasi usaha yang sangat dekat dengan konsumen. Akan tetapi, usaha mebel Algisair ini jauh dari pasar. Akan tetapi, tidak skip. Oke, selanjutnya yaitu kedekatan dengan pasar. Pasar merupakan letak usaha yang sangat dekat dengan konsumen. Akan tetapi pada usaha mebel Algisair ini cukup jauh lokasinya dari pasar ya. Sehingga akan tetapi sistem pemasaran dari usaha ini yaitu dari mulut ke mulut ya. Dari mulut ke mulut. Sehingga tidak membutuhkan lokasi yang mengharuskan dekat dengan pasar untuk menjangkau konsumen. Baik, selanjutnya yang terakhir yang akan kita bahas yaitu mengenai perencanaan tata letak pada usaha mebel Algisair. Yang pertama yaitu desain tata letaknya. Seperti pada gambar di atas, ini merupakan gambaran dari desain tata letak pada usaha mebel Algisair. Nah, A ini merupakan gudang bahan baku seperti kayu-kayu yang baru dipilih dari para penjual kayu jati itu yang belum diproduksi itu ada di gudang A ini. Kemudian yang B ini merupakan musola pemilik usaha. Kemudian yang C ini merupakan rumahnya.
Dan yang D ini adalah garasi mobil sekaligus sebagai sarana jalan untuk menuju gudang G yang nantinya akan dilakukan pengangkutan terhadap tempat hasil terhadap barang-barang yang sudah diproduksi untuk dikirimkan kepada konsumen. Nah, yang E ini merupakan tempat penyimpanan alat ya. Dan yang F ini adalah tempat produksi dan yang G adalah penyimpanan hasil produksi. Selanjutnya terdapat kelemahan dan kekurangan juga di dalam tata letak pada usaha mebel Algisair ini, yaitu keuntungannya dari tata letak ini adalah pada penempatan proses produksi yang cukup strategis ya, yang tentunya pada proses produksi sebuah usaha mebel itu akan sangat mengganggu lingkungan dari debu-debu yang memungkinkan saat menghaluskan kayu serta bunyi-bunyi yang berisik itu akan sangat mengganggu lingkungan dan masyarakat. Akan tetapi usaha ini cukup tidak terlalu dekat eh, dengan lingkungan masyarakat ya, yang mana rumahnya ini di belakangnya itu terdapat sawah-sawah, jadi tidak dekat dengan tetangga. Dan lokasi dari proses produksinya itu berada di belakang, paling belakang rumahnya. Nah, itu merupakan keuntungan dari tata letaknya. Nah, kelemahannya yaitu penyimpanan hasil dari produksinya itu terdapat di paling belakang, gitu. Sehingga hal ini akan sangat memakan waktu untuk proses pengangkutan untuk dikirimkan ke konsumen. Baik, berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa kondisi pasar pada usaha mebel Algisair sudah cukup baik. Hubungan pemilik usaha dengan penduduk setempat yang sangat baik membuat usahanya sangat mudah untuk dikenal oleh masyarakat. Kemudian kondisi topografi di Kabupaten Bangkalan kurang mendukung untuk melakukan budidaya kayu jati. Akan tetapi, tak jarang ditemukan di berbagai wilayah di Kabupaten Bangkalan yang melakukan budidaya penanaman jati. Nilai ekonomis kayu jati sangat tinggi karena kualitas kayu jati yang dipercaya sangat kuat dan tahan terhadap rayap, serta motif kayu yang sangat unik dan terlihat begitu mewah. Kemudian yang selanjutnya yaitu ketersediaan tenaga kerja pada usaha mebel Algisair ini berasal dari pemilik usaha itu sendiri dan dua karyawan yang merupakan dari kerabat dekat yang memiliki skill dalam bidang furniture. Kemudian transportasi yang digunakan dalam usaha ini berupa pick up yang merupakan eh, milik pribadi dari pemilik usaha tersebut. Usaha mebel Algisair cukup jauh dari lokasi pasar. Jarak kedekatan ketersediaan bahan baku dengan lokasi usaha tidak menentu karena tempat produksi bahan baku sesuai dengan karena tempat produksi bahan baku sesuai dengan siapapun yang pemilik kayu jati yang ingin menjualnya. Kemudian yang terakhir yaitu lokasi usaha berada di sebelah utara Jalan Umum Desa Gili Timur. Posisi tata letak pada usaha mebel Algisair masih kurang strategis dan cukup efisien. Baik, itulah sedikit penjelasan dari saya mengenai hasil laporan riset yang telah saya lakukan pada manajemen produksi agribisnis studi kasus usaha mebel Algisair di Desa Gili Timur. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.